Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan bersama-sama belajar matematika. Materi yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nanti ada tambahannya perkalian dan pengurangan sampai ke soal cerita. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan mempunyai kedudukan yang sama jika kedua operasi hitung tersebut terdapat dalam sebuah soal, maka operasi hitung yang paling kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Namun jika dalam soal terdapat tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang ada tanda kurungnya. Contoh, ya, kita lihat contohnya. 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880. Ini ada dua tanda operasi. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Karena tidak ada kurung, maka dari kiri ke kanan. Maka yang tambah dulu, ya. Pokoknya dari kiri ke kanan. Kalau misalkan nanti ini kurang, ini tambah, ya dari kurang baru tambah. 5.675 ditambah 4.750 hasilnya 10.425 dikurangi 3.880 sama dengan 6.545. Contoh yang kedua, 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 kurang 2.625 tutup kurung sama dengan. Kalau kita melihat soal ini, ingat ada tanda kurungnya, maka tanda kurungnya yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang 3.275 kita turunkan, 3.275 ditambah baru operasi yang ini yang kita kerjakan. 4.250 dikurangi 2.620, 1.630. Baru yang terakhir dijumlahkan. 3.275 ditambah 1.630 ketemunya 4.905. Bagaimana dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah? Sebetulnya sama saja, ya, bahwa kali dan bagi itu susunannya sama kuat, tergantung nanti soalnya bagaimana, ya. Tetap dari kiri ke kanan, aturannya sama. Kalau ada tanda kurung, tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh yang ini 250 kali 50 dibagi 25, maka dikerjakan yang perkalian dulu. 250 kali 50 hasilnya 12.500, turunkan dibagi 25 hasilnya 500. Yang kedua 1.500 dibagi 50 kali 14, berarti dibagi terlebih dahulu. 1.500 dibagi 50 hasilnya 30 dikalikan 14 hasilnya 420. Nah seperti ini. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang ada dalam kurungnya. Maka yang 75 kali diturunkan saja, disalin. Tinggal 250 dibagi 25 hasilnya 10. 75 kali 10 sama dengan 750. Jadi tipe caranya sama dengan penjumlahan dan pengurangan, ya, apapun bentuknya, apapun operasinya. Kalau ada dalam kurung, berarti dalam kurungnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Bagaimana dengan operasi hitung bilangan campuran? Yang pertama adalah operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, itu kuncinya. Apapun bentuk perkaliannya, penjumlahannya, pengurangannya, kalau ada dalam kurung tetap dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, dengan catatan kalau tidak ada tanda kurung.
operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri ke paling kanan, sama, penjumlahan juga sama ya. Dan yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri ke kanan, juga sama ya. Sebagai contoh 100 ditambah 2400 dibagi 120. Ini ada penjumlahan dan pembagian, maka pembagian dulu dikerjakan. 100 turunkan ditambah 2400 dibagi 120, 20. Maka 100 ditambah 20 hasilnya 120. Yang soal berikutnya, ini ada tanda kurungnya, berarti yang ini dulu yang dikerjakan. Ya, yang ini salin saja. 250 tambah 40 kali 50 salin, kurang, baru yang ini kerjakan. 1500 dibagi 30 hasilnya 50. Turunkan 250 ditambah 6000 dikurang 5, maka yang ini dikalikan dulu ya. Yang ini kalikan dulu, 40 kali 150 turunkan sini, sehingga ketemunya 250 ditambah 6000 dikurangi 50. Ini dijumlahkan hasilnya 6250 dikurangi 50, 6200. Contoh berikutnya, ini tidak ada tanda kurung, maka langsung tetap dikerjakan dari kiri ke kanan, tetapi yang kuat terlebih dahulu. Maka ininya turunkan, yang pertama baru 400 dibagi 50 ya, 400 dibagi 50 ketemunya 8, kemudian ditambah hasil perkaliannya 200 kali 50 1000. Maka di sini dikurangkan dulu, 1500 kurangi 8 menjadi 1492, ditambah 1000 hasilnya 2492. Soal yang keempat, ini ada tanda kurung, maka yang di tanda kurung itu harus dikerjakan dulu ya. Kita turunkan yang 12.500 dibagi, ini tambahkan ketemunya 500, ini dikalikan ketemunya 1000, maka hasilnya 25 ditambah 1000, 1025. Berikutnya menyelesaikan soal cerita. Bagaimana caranya? Banyak cara untuk menyelesaikan soal cerita. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, kita harus memahami soal ceritanya dengan baik. Dipahami betul, dibaca apa sih maunya soal itu. Kemudian tulis kalimat matematikanya dengan benar. Setelah itu baru hitung kalimat matematika yang telah dibuat. Kita kerjakan sesuai dengan kalimat matematika yang sudah kita buat. Sebagai contoh, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Kita harus tahu, Mita membeli 12 kantong permen. 12 kantong. Setiap kantong isinya 36. Ya. Permen itu akan dibagikan kepada 27 orang, tetapi harus mendapatkan yang sama banyak. Berapa permen yang harus diterima? Maka kalimat matematikanya ya, 12 kali 36 dibagi 27. Maka 12 kali 36 hasilnya 432 dibagi 27 hasilnya 16. Jadi banyak permen yang diterima oleh teman Mita 16 bungkus. Jadi cara ini bukan harga mati. Kalian bisa menggunakan misalkan diketahui, ditanya, jawab, boleh seperti itu. Cara dengan seperti Bapak juga boleh ya. Jadi tidak harga mati, caranya bebas, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan jawabannya. Terima kasih, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi yang singkat bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti kalian
berlatih, ada soal dari Bapak, sudah Bapak siapkan, baik itu penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, kemudian hitung campuran, serta soal cerita. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda. Terima kasih.